sejati. Bapa yang baik, kami bersyukur anugerah-Mu sempurna bagi kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Bapa, Kau telah berikan kepada kami putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui penebusan Yesus Kristus kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami diselamatkan. Dan kami menerima penyertaan Roh Kudus yang setiap saat menyertai kami agar kami disanggupkan untuk kami hidup berpadanan sesuai dengan panggilan keselamatan kami. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kami telah melewati 6 hari lamanya dengan kuasa penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah gagal menyertai kami. Pagi hari ini tiba saatnya kami memberikan hati kami memberikan pikiran kami untuk dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pada pagi hari ini kuasa firman akan membentuk kami semuanya untuk kami menyadari bahwa kami ditebus untuk kami bertumbuh secara rohani. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk belajar dan mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Luar biasa, jemaat sehat semuanya, amin. Oke, puji Tuhan, saya berdoa supaya jemaat semuanya panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup secara ilahi. Nah, tahun ini kita, Bapak Gembala, diberikan Tuhan hikmat untuk membawa kita hidup secara ilahi. Jadi mari kita katakan bersama-sama, tahun ini aku hidup secara ilahi. Sekali lagi, tahun ini, kasih tahu sebelahnya, kamu hidup secara ilahi juga. Oke, saudara, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya mau umumkan sebentar ya. Hari Kamis tanggal 20 Februari, kita akan melanjutkan materi Bible Study kita. Bulan lalu kita berhenti di materi tentang inspirasi Alkitab sampai di bagian perjanjian baru. Ya, besok tanggal 20 Februari hari Kamis, kita akan meneruskan lagi materi kita. Bagi saudara yang mungkin bulan lalu, bulan Januari belum sempat ikut, saudara bisa mendaftar ke nomor pastoral dengan komitmen fee sebesar Rp10.000. Ya, Rp10.000 itu untuk fotokopi dan untuk snack. Yang sudah mendaftar, saudara bisa langsung, yang bulan lalu saudara ikut, saudara bisa ulang kembali free charge, begitu. Dan saya bersyukur saudara semuanya adalah jemaat yang sangat amat antusias mengikuti Bible Study. Puji Tuhan, saya berdoa tidak hanya sekedar ketika kita belajar firman seperti ini saudara ya, tapi saya berdoa saat kita belajar Bible Study pun hidup kita mengalami perubahan. Karena kita mempelajari Alkitab dan Alkitab adalah firman Allah. Jadi saat kita mempelajari firman Allah, kita mempelajari Allah. Dan saat kita mempelajari Allah, kita mengizinkan Allah bekerja secara dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi persiapkan diri saudara, tanggal 20 Februari hari Kamis kita akan bertemu lagi jam 9 malam. Nah, kita akan lanjut saudara, bulan lalu kita sudah belajar bagaimana, yuk PowerPoint. Bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita ditebus untuk kita dipersatukan dengan saudara seiman kita. Ya. Saudara telah ditebus oleh darah Yesus yang sempurna, yang setuju katakan amin. Setelah saudara ditebus, pertanyaannya adalah, habis ini mau ngapain? Begitu. Karena gereja adalah tempat yang Allah desain untuk kita bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu saudara dibawa ke tempat ini bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain untuk bertumbuh. Ya. Nah, bagaimana proses pertumbuhan rohani itu di gereja lokal kita? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya, saya ingin mengutip satu kutipan dulu dari seorang yang sudah meninggal. Dia adalah pendeta yang luar biasa, yuk PowerPoint. Nah, beliau namanya Timothy Keller, saudara. Saya merasa harus memberikan rekognisi ya, karena saya belajar banyak dari beliau. Kalau saudara tanya, Pastor Daniel itu belajar firman itu sama siapa? Ya, saya bisa bilang saya belajar sama beliau dan beliau sangat amat mengubahkan cara pandang saya tentang melihat Injil.
Jadi beliau ini sudah meninggal saudara, tetapi legasinya sampai sekarang itu adalah hal yang ajaib untuk dipelajari. Dan beliau berkata begini, God sees us as we are, loves us as we are, and accept us as we are. But His grace, He does not leave us as we are. Artinya, Allah melihat kita apa adanya. Allah melihat saudara apa adanya. Amin. Seberapa besar dosa dan kesalahan saudara, Allah melihat saudara apa adanya. Dan Allah mencintai saudara apa adanya. Dan Allah menerima saudara apa adanya. Seberapa buruk saudara, seberapa parah kehidupan saudara, seberapa hancur leburnya kehidupan saudara, Allah selalu menerima kita apa adanya. Tidak urusan saudara itu rusaknya sebagaimana. Allah tetap menerima kita apa adanya. Artinya apa adanya adalah ya apa adanya. Tapi His grace, kasih karunia-Nya, ya. Kasih karunia-Nya itu membuat kita tidak apa adanya. Kasih karunialah yang menyelamatkan saudara, perhatikan baik-baik. Kasih karunialah yang menyelamatkan saudara, tetapi kasih karunialah yang membuat saudara hidup melampaui permasalahan, tantangan, dan kelemahan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara bersyukur ada di gereja yang memproklamasikan kasih karunia Allah. Karena hanya kasih karunia Allah lah yang membuat saudara itu hidup melampaui kelemahan manusia saudara. Siapkah saudara untuk hidup melampaui kerusakan natur manusia kita? Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa menikmati kasih karunia Allah? Ya kita datang ke sini, kita bertumbuh secara rohani. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara semuanya, apakah saudara siap untuk bertumbuh secara rohani? Amin. Oke, PowerPoint selanjutnya. Nah saudara, saya review sedikit bulan lalu ya. Kita bulan lalu membahas Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Ya. Efesus 4 ayat 1 jelas dikatakan bahwa supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi saudara setelah diselamatkan, saudara punya tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan keselamatan yang telah Allah berikan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita menang atas dosa untuk hidup bagi Allah. Allah yang memanggil kita, Allah yang menyelamatkan kita, perhatikan baik-baik. Allah lah yang memampukan kita. Amin. Jadi saudara diselamatkan bukan untuk menganggur. Saudara diselamatkan untuk masuk ke dalam sebuah proses yang namanya pertumbuhan rohani. Dan saudara punya tanggung jawab besar seiring dengan kuasa keselamatan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini selain kita diselamatkan, kita punya tanggung jawab besar. Untuk apa? Perhatikan baik-baik, terlibat dalam pertumbuhan rohani di dalam gereja lokal. Ya. Jadi saudara diselamatkan untuk terlibat di sini. Di mana saudara? Di sini apa di sana? Di sini saja ya. Ya. Sampai maut memisahkan kita ya. Cie. Merah-merah gini kan karena besok Jumat mau Valentine. Kita enggak janjian ya, praise and worship ya, tahu-tahu merah. Ini bukan partai politik ya saudara ya. Oke, jadi saudara dipanggil untuk bertumbuh di sini, bukan di sana sini. Jelas ya saudara ya? Jelas ya saudara? Percayalah saudara bertumbuh di sini saja. Karena apa? Karena saya berani jamin gereja ini hanya menyampaikan Injil. Cari di tempat yang lain coba, ada enggak yang argumentasi teologisnya kuat seperti ini? Saya kok ragu. Bukan saya ngomong kecap nomor 1 ya saudara ya. Tetapi Allah mengizinkan saya untuk mencapai penulis nomor 1 sedunia loh. Hanya untuk saudara, bukan untuk yang lain. Ya,
Jadi kita belajar lebih lanjut lagi. Nah, setelah kita itu ditunjukin ini loh, sudah diselamatkan toh, sekarang kita bertanggung jawab untuk bertumbuh secara rohani. Nah, bagaimana proses pertumbuhan rohani itu? Ya, bagaimana proses pertumbuhan rohani itu? Mari kita buka bersama-sama Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca yang ayat yang genap, nanti ayat yang 16 kita baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang dengan kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bersama-sama, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pelayanan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ini argumentasi yang sangat amat menarik sekali ya. Ini adalah bagaimana kita itu dipanggil untuk bertumbuh. Saudara, di dunia ini kan sudah rusak oleh dosa. Ya toh? Dunia ini sudah rusak oleh dosa. Oleh karena itu, kepanjangan tangan keselamatan Allah adalah pertumbuhan rohani. Mengerti saudara ya? Setelah saudara diselamatkan, lalu selanjutnya adalah saudara harus bertumbuh. Nah, bagaimana cara bertumbuhnya? Di sini dijelaskan. Yuk, PowerPoint selanjutnya yuk. Jadi di Efesus 4 ayat 7 sampai 16 itu ada dua bagian. Yang pertama adalah Efesus 4 ayat 7 sampai 10 itu menggambarkan keragaman kontribusi pada kesatuan tubuh Kristus, yaitu jemaat gereja lokal. Begini, kita sudah diselamatkan dan kita diberikan kasih karunia yang sama. Katakan bersama saya diberikan kasih karunia yang sama. Untuk apa? Untuk berkontribusi, untuk terlibat aktif pada apa? Kesatuan tubuh Kristus. Enggak bisa mencar-mencar, saudara. Kan kita semuanya dombanya Allah, toh betul ya? Amin. Nah, domba itu makhluk komunal. Domba itu enggak bisa sendirian. Kalau domba itu sendirian, ya resikonya ya ngilang. Makanya saudara diberikan kasih karunia yang sama untuk berkontribusi pada kesatuan tubuh Kristus, yaitu jemaat gereja lokal, jemaat GB Keluarga Kudus. Saudara adalah jemaat yang penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu libatkan diri saudara di dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, setelah kita memberikan kontribusi terlibat, lalu Efesus 4 ayat 11 sampai 16 itu menjelaskan tentang pertumbuhan rohani jemaat yang berdampak pada kesatuan tubuh Kristus. Nah, jadi begini. Kita diselamatkan untuk bertumbuh bersama-sama, katakan bersama saya, bertumbuh bersama-sama. 2, 3. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi satu. Bukan menjadi banyak, tidak. Satu jemaat ya punya tanggung jawab, perhatikan baik-baik. Satu jemaat punya tanggung jawab untuk bertumbuh bersama-sama jemaat yang lain.
Jadi saudara tidak bisa bertumbuh seorang diri. Betul? Kita bukan amuba yang membelah diri, saudara. Bukan. Ya, bukan. Enggak mungkin wanita lahir tuh otodidak gitu sendirian, enggak mungkin. Pasti membutuhkan orang lain toh, ya kan? Nah, Allah mendesain gereja lokal dengan secara khusus. Allah mendesain gereja di tempat ini supaya saudara dan saya, ini bukan cuma tentang saya, ini tentang kita semuanya, saya dan saudara, itu bisa bertumbuh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Jadi saya enggak bisa egois, oke? Dan saudara juga tidak boleh egois. Dengan demikian, marilah kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Kita ya, bukan saya, bukan juga saudara sendirian. Kita. Mengapa kok kita itu perlu bertumbuh bersama-sama? Ya. Jadi jemaat itu tidak ada jemaat yang biasa-biasa saja. Tidak ada jemaat yang menganggur. Tidak ada jemaat yang oke lah, aku tak jadi jemaat biasa saja. Aku tidak usah ikut ini, aku tidak usah ikut itu. Karena nanti kalau aku banyak ikut ini dan itu, nanti aku tergerus dan hatiku aktif banget. Ingat saudara dilibatkan bersama. Halo. Saudara dilibatkan bersama? Bersama-sama. Saudara dilibatkan bersama-sama, saudara dipanggil seorang diri. Ketika satu jemaat, perhatikan baik-baik. Ketika satu jemaat bertumbuh, pertumbuhan jemaat ini, satu ini akan mempengaruhi pertumbuhan jemaat yang lain. Halo? Oke, contoh nyata. Saudara mengerti saya, kenal saya dari kecil sampai saat ini. Saya mau nanya jujur, setujukah saudara kalau saya bertumbuh secara rohani? Setuju. Karena saya bertumbuh secara rohani, saya mengajak saudara bertumbuh secara rohani jauh lebih baik daripada 5-6 tahun yang lalu. Amin. Nah itu loh maksudnya. Jadi kalau saudara bertumbuh, pertumbuhan rohani saudara akan berdampak kepada pertumbuhan rohani jemaat yang lain. Amin. Karena Allah lah sang sumber pertumbuhan itu. Ingat kita tuh ranting ya, Yesus adalah pokok anggurnya. Jadi kalau kita semuanya mengandalkan Kristus untuk bertumbuh, percayalah jemaat yang lain akan terberkati karena pertumbuhan rohani saudara. Itu maksudnya. Ya, jadi kita nggak bisa bertumbuh seorang diri gitu. Nah untuk kita bertumbuh secara rohani kita sudah diberikan modal. Ada modal untuk pertumbuhan rohaninya. PowerPoint. Nah modal pertumbuhan rohani kita adalah kuasa, kebangkitan, Kristus. Coba bayangin ya. Saudara harus bertumbuh tetapi modalnya itu Yesus itu sendiri. Saudara itu bertumbuh tapi modalnya itu Yesus sendiri. Nah kebangkitan Yesus Kristus ini bukan menegaskan sebuah kuasa yang tak tertandingi. Sekali lagi, kebangkitan Yesus Kristus ini menegaskan sebuah kuasa tak tertandingi, di mana Yesus Kristus sebagai Raja pemenang itu memberikan karunia-Nya kepada kita. Saya mengakhiri tahun 2024 dengan satu kalimat yang luar biasa. Kita berjalan menuju kemenangan, dari kemenangan bersama Kristus sang pemenang. Oke? Jadi saudara ini, begitu saudara aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dilahir barukan. Dan saya percaya semuanya jemaat adalah jemaat yang sudah lahir baru. Setelah itu saudara dinyatakan kamu menang tanpa upaya manusia. Tetapi ketika kamu dimenangkan, kita dimenangkan itu untuk bertumbuh. Kita dimenangkan, diberikan karunia itu untuk berdampak pada pertumbuhan jemaat yang lain, pada pertumbuhan gereja kita. Jadi saudara dipanggil untuk bersama-sama dengan saya. Kita bertumbuh secara rohani. Nah karunia-karunia itu diberikan dengan pengharapan besar darinya. Karena kenapa? Perhatikan. Karena Allah mengharapkan saya dan saudara kita semuanya
untuk membawa kuasa dan kemenangan. Katakan bersama saya, kuasa dan kemenangan. 2, 3. Di dalam, saudara membawa kuasa dan kemenangan di sini. Halo, contohnya seperti apa? Saudara, saya percaya care group adalah tempat yang Allah desain untuk kita bertumbuh secara rohani. Amin. Oleh karena itu libatkan diri di dalam care group. Di dalam care group itu ada yang namanya bersekutu, ya. Bertekun dalam pengajaran, bersekutu, memecah-mecahkan roti, perjamuan kudus, dan saling mendoakan. Nah, membawa kuasa dan kemenangan di dalam gereja itu berbicara masalah saudara menyaksikan Kristus. Saudara bersaksi tentang Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan saudara berani untuk mendoakan jemaat yang lain itu. Karena saudara sudah diberikan kuasa dan kemenangan yang artinya doa kita semuanya besar kuasanya. Amin. Di dalam care group, ini karena kita ngomong tentang pertumbuhan rohani. Di dalam care group, beranikan diri saudara untuk begini, oke, saya mau berdoa buat Bapak. Bapak sakit apa? Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus asam lambungmu hilang. Tiba-tiba orang yang saudara doakan asam lambungnya hilang. Itu artinya saudara membawa kuasa dan kemenangan di dalam gereja. Saudara jangan pernah berkata begini, oh doa Pastor Danis itu besar kuasanya, kata siapa? Alkitab tidak bicara seperti itu. Alkitab berbicara doa orang benar. Bila didoakan dengan sungguh-sungguh maka besar kuasanya. Nah, orang benar itu berbicara masalah penebusan Kristus, dibenarkan di dalam Kristus. Jadi saudara, beranikan diri saudara untuk mendoakan jemaat yang lain. Karena doa saudara besar kuasanya. Amin. Ini loh pertumbuhan rohani. Allah berikan kuasa dan kemenangannya supaya kita, saya dan saudara bisa berdampak untuk saudara-saudara seiman kita yang lain. Siapa saudara-saudara seiman kita yang lain? Saudara mau tahu? Coba lihat sebelahnya, ngomong, kamu saudara seimanku loh. Kasih tahu dong, kamu saudara seimanku loh. Nah gitu. Itu adalah orang-orang yang harus saudara doakan. Berarti kita saudara seiman ya saudara ya. Sesama saudara seiman dilarang saling mendahului. Modal kita besar kok saudara ya. Modal kita besar. Tidak masalah seberapa berat beban hidupmu. Tidak masalah seberapa hebat atau tidak hebatnya kondisi ekonomimu. Kuasa dan kemenangan itu porsinya sama. Saya berdoa supaya saudara sejahtera secara ekonomi. Amin. Oh, tidak hanya sekedar itu. Seiring dengan saudara sejahtera secara ekonomi, saudara juga sejahtera secara mental dan secara rohani. Oke. Dan saudara bisa ngomong sama banyak orang, aku begini tuh karena Yesus. Orang lain tanya, gerejanya di mana? GBI Kelora Kudus. Yuk ikut. Asik. Cakep gak saudara? Cakep. Ya itu, jadi itu modal kuasa kebangkitan Kristus. Nah kuasa kebangkitan Kristus itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan dari kuasa kebangkitan Kristus ini adalah untuk, tujuan dari karunia yang mulia ini adalah untuk membentuk komunitas orang percaya dalam satu tubuh di dalam gereja lokal. Dan dalam kesatuan tubuh Kristus ini, ya, Allah membangkitkan orang percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus untuk berfungsi secara efektif bagi pertumbuhan jemaat dan kasih karunia yang diberikan kepada orang percaya tersebut sangatlah besar. Jadi saudara, dalam Efesus itu Tuhan itu punya tujuan, ya, tujuan yang mulia. Tujuan Tuhan itu sangat mulia untuk melibatkan kita semuanya, mewarnai kehidupan rohani saudara-saudara seiman kita yang lain. Ya. Saya berdoa komunitas gereja di tempat ini itu bukan komunitas yang individualis. Amin. Oh, saya sangat amat bersyukur karena di tempat ini roh gosip sudah hilang.
Tetapi saya bersyukur di tempat ini ketika saudara berkata tentang firman, firman itu mengubah kehidupan saudara seiman yang lain. Ingat, kita tidak saling menggurui kok. Ya saudara, kita dipanggil untuk saling mendoakan. Karena apa? Karena ini loh tujuan Allah. Allah membentuk kita semuanya di tempat ini untuk bertumbuh. Ya. Dan saudara diperlengkapi, perhatikan baik-baik. Saudara diperlengkapi secara esensi kita semuanya mendapatkan kuasa dan kemenangan Kristus. Amin. Tetapi secara fungsi, ya, secara fungsi Allah membangkitkan orang-orang khusus yang Allah berikan untuk membangun kehidupan saudara. Coba kita lihat sebentar, Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ya. Kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. 2, 3, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi maupun pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Oke, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi siapa orang-orang kudus ini? Ya kita. Kita adalah orang-orang kudus, amin. Bukan kudus kota loh, bukan. Kudus yang artinya itu saudara itu dipisahkan dari dunia ini. Saudara ini orang kudus, orang yang dikuduskan. Orang yang dipisahkan dari dunia ini. Mau bukti? Ya, kudus kalau hari Minggu ada yang namanya Car Free Day, betul? Betul? Tetapi Allah menguduskan saudara. Sehingga saudara ada di tempat ini untuk mendengarkan firman, itu namanya saudara orang kudus. Di luar sana nggak ngerti. Yang penting saudara adalah orang kudus. Nah, saudara sebagai orang kudus, saudara diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Dengan Bapak Gembala. Ya. Setelah itu ada wakil gembala. Anaknya Bapak Gembala itu namanya wakil gembala. Meskipun anaknya lebih ganteng daripada bapaknya, tetapi tetap posisinya wakil gembala. Terus ada lagi, ada staf penggembalaan. Ada lagi. Ada leader care group. Ada lagi, ada kakak-kakak Heset Kids. Itu adalah orang-orang yang Allah panggil untuk memperlengkapi. Ada pembina WBI. WBI apa WIB? WBI, ya WBI ya. Ada leader Youth Arrow, ada pembina ODMA. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang Allah bangkitkan untuk kepentingan kerohanian kita, amin. Tuhan bangkitkan saya untuk membuka Injil. Tuhan bangkitkan saya untuk mengingatkan saudara bahwa saudara adalah umat tebusan Allah. Karena tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Saya ingatkan, saudara jemaat GBI Keluarga Kudus, saudara adalah orang yang kaya di dalam Yesus. Dan itu saya ingatkan terus menerus. Setelah saya ingatkan begitu, nanti leader care group akan mengambil tugas untuk mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Supaya pemahaman kita tuh makin mendalam. Karena dengan demikian, tindakan kita akan berubah sesuai dengan firman. Pemahaman kita juga akan berubah sesuai dengan firman. Nah, itu adalah orang-orang yang Allah bangkitkan secara fungsional untuk membentuk kehidupan kita orang percaya. Oleh karena itu, saudara, sayangilah pendetamu. Ya. Sayangilah orang-orang yang sudah Allah bangkitkan ya. Di sini ada Om Gideon, halo Om, ada Bu Yun, ada Ibu Hana, ada Bapak Petrus, ada saya, terus ada leader-leader care group yang lain. Ada leader-leader care group semacam Pak Agus Suranto, ada Ibu Yun juga, ada Kak Ros, ada Pak Luki, ada Pak Bram. Itu adalah orang-orang yang Allah bangkitkan. Dan saudara juga suatu saat akan dibangkitkan untuk berfungsi secara maksimal di dalam tubuh Kristus. Amin.
Nah terus Pastor kalau kita baca ayatnya, kalau kita lihat ayatnya, Efesus 4 ayat 11 dan 12, ada rasul, ada nabi. Memang sekarang zamannya enggak ada. Oke, yuk PowerPoint yuk. Ini saya harus buka-bukaan sama saudara ya. Di zaman modern ini bukan pendapat saya, ini pendapat John Stott. John Stott itu bacaannya tokoh yang sering Bapak Gembala baca. Di zaman modern ini Allah membangkitkan orang-orang yang Allah berikan karunia untuk mengajar. Meskipun mungkin di zaman modern ini nabi dan rasul sudah tidak ada dalam pengertian aslinya, namun ada gembala untuk menggembalakan kita, dan ada pengajar untuk membantu menjelaskan firman, dan jenis pelayanan tersebut sangat dibutuhkan. Ya saudara, jadi saudara, kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena di luar sana itu ada sekali berbagai macam pengajaran. Ada orang yang mengaku mendapatkan karunia kerasulan dan karunia kenabian. Oke? Nah buat saya mendalami Alkitab, zaman itu sudah selesai. Mau bukti Ibrani 1 ayat 1, tolong enggak? Ibrani 1 ayat 1, tolong Fenly ya. Oke, Mas Fenly yang paling ganteng tolong bukain Ibrani 1 yang paling 1. Iya, terima kasih. Nanti ya, oke. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini perjanjian lama. Ayat 2 Kak. Ayat 2, klik. Maka, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa anak Allah itu? Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yang artinya dengarkan baik-baik jemaat. Zaman Nabi dan zaman Rasul sudah selesai. Allah telah berbicara melalui Yesus. Kalau Yesus ada di dalam saudara dan pasti Yesus di dalam saudara, apa yang saudara katakan besar kuasanya. Itu. Jadi jelas ya. Jadi jelas tidak ada lagi orang yang berani mengaku nabi atau rasul. Tetapi tetap fungsi gembala dan pengajar itu diperlukan. Nah, mengapa demikian? Mengapa kok perlu ada gembala, ada pengajar? Karena begini, ini adalah poin penting yang harus kita perhatikan bersama-sama ya saudara ya. Ini adalah poin penting. Yuk kita lihat lagi Efesus 4 ayat 14. Kita baca Efesus 4 ayat 13 sampai 14 ya, kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 13 sampai 14. 2, 3, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Oke. Kenapa kok kita itu sebagai orang percaya, sebagai jemaat GBI Roh Kudus, harus memberikan diri untuk dibentuk di dalam gereja lokal bersama orang-orang percaya yang sudah Allah tempatkan bagi kita, supaya kita semuanya tidak terus-menerus menjadi bayi rohani. Oke? Supaya kita tidak terus-menerus menjadi bayi rohani. Nah ini saya akan jelaskan secara khusus. Yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Ikuti kata saya saudara. Spiritual infant, 1, 2, 3. Ini bahasa Inggris yang artinya bayi rohani. Oke. Paulus di dalam ayat ini itu ngomong bahwa dirinya juga bayi rohani yang harus diajar. Kalau Paulus berkata dirinya bayi rohani lah, kita bagaimana? Apa nasib kita? Loh, pastor kita kan sudah diselamatkan, betul. Kita sudah diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Saudara sudah menduduki posisi berkemenangan di dalam Kristus, halo? Namun, perhatikan baik-baik. Sama seperti bayi yang lahir pada umumnya. Bayi yang lahir itu organ tubuhnya lengkap kan? Ya, lengkap. Alat pernafasan di dalam bayi itu sudah berfungsi maksimal.
detak jantungnya berfungsi maksimal. Aliran darahnya juga berfungsi secara maksimal. Tetapi apa yang belum lengkap dari bayi itu? Karakternya. Saudara, kalau saudara perhatikan saya tidak mungkin lahir langsung menjadi dewasa ganteng seperti ini, enggak. Saya pernah jelek, saudara. Saya pernah nakal. Iya kan? Yang saudara lihat di depan adalah bentuk pertumbuhan rohani yang sudah Allah rancang. Saya pernah bayi rohani. Bukan berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita langsung jadi dewasa rohani, bukan. Dewasa rohani itu bicara masalah pertumbuhan. Saudara dilahir barukan, yes, amin. Tetapi saudara harus bertumbuh secara rohani. Supaya saudara tidak selamanya menjadi bayi rohani. Bayi itu belum kuat karakternya. Coba saudara tanya sama anak saudara yang umurnya 5 tahun. Dek, papa, mama mau nanya, kamu tahu enggak nilai tukar uang rupiah berapa? Paham enggak dia? Kamu tahu enggak cara mengamalkan Pancasila itu seperti apa? Kamu tahu enggak moralitas manusia itu seperti apa? Paham enggak? Kan enggak kan? Kalau nanya anak usia 5 tahun kan, kamu lagi ngapain? Kamu kok lucu sekali kan begitu, betul? Kan nggak mungkin kan, Dek, ayo kita bahas firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Kamu mengerti enggak cara mengeksegesis ayat ini? Anak umur 5 tahun. Kan nggak mungkin. Betul? Betul ya? Sama. Bayi rohani, semua kehidupan kerohanian itu sudah ada secara sempurna. Tapi yang belum adalah karakternya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kita tuh berbahagia karena kita tuh berbagian dengan bahasanya begini, berbagian dengan Allah Tritunggal, yang artinya kehidupan Allah itu senantiasa mengalir. Yuk ikuti kata saya, yuk. Kehidupan Allah senantiasa mengalir di dalamku, dan kasih tahu sebelahnya di dalammu juga. Kasih tahu sebelahnya di dalammu juga. Nah, sekarang kehidupan Allah yang mengalir itu buat apa? Buat kita bertumbuh. Supaya karakter kita itu menjadi dewasa rohani. Nah, Paulus dalam ayat 14 menggunakan, nah ini enggak enak, ini enggak apa-apa ya, kita harus sampaikan apa adanya. Menggunakan kata nepioi, ya, adjektif, nominatif, plural, maskulin, yang menjelaskan kondisi manusia sebagai bayi rohani. Itu kondisi manusia orang percaya. Membutuhkan pertumbuhan. Nah saudara, bayi rohani, saya bacakan ya. Bayi rohani sangat amat lalu dan ya jelas ya saudara ya. Bayi rohani itu rentan, egois dan mudah tersesat. Contoh, saudara yang punya, saudara misalnya ke mall nih, gandeng anak saudara ya kan. Terus saudara melihat satu barang menarik, menarik ini. Anak saudara kan langsung lari kemana-mana. Kecuali ke saudara iket ya. Loh, ada saudara memang di kota-kota besar itu seorang ibu yang cerdas itu akan ngikat anaknya. Tapi kemungkinan anak saudara hilang di keramaian itu besar toh. Karena masih kecil. Nah, kita sebagai bayi rohani itu rentan. Egois. Saya tidak memukul saudara, saya ingin membawa hal ini ke permukaan supaya kita sama-sama bertumbuh. Amin. Oke ya. Mari kita belajar apa itu bayi rohani. Saya berdoa supaya kita semuanya cepat bertumbuh. Oke. Rentan, egois dan mudah tersesat. Tanpa keteguhan dan stabilitas yang berasal dari pertumbuhan yang dirangsang oleh pelayanan dari berbagai anggota komunitas Kristen dalam gereja lokal, orang-orang percaya yang bayi rohani sama rentannya dengan perahu yang terombang-ambing di dalam lautan yang penuh badai dan topan. Jadi saudara tidak bisa bertumbuh seorang diri, saudara membutuhkan orang lain, saudara membutuhkan tim penggembalaan di tempat ini. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya saudara ya. Kalau saudara ingin bertumbuh secara rohani, ikutlah care group. Halo, ikutlah care group. Karena bayi rohani itu rentan, egois dan
mudah tersesat. Ciri-ciri bayi rohani itu apa sih, Pastor? Merasa ke gereja udah cukup, aku udah cukup lah datang ke gereja. Aku tidak mau terlibat terlalu banyak. Nanti sakit hatiku, kau buat begini. Lalu pendetanya bilang, kau datang dan pergi sesuka. Enggak usah ikut CG, nanti kalau CG bersinggungan dengan banyak orang, itu rentan. Egois artinya apa? Selalu merasa benar sendiri dan selalu merasa menurutku yang terbaik. Aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Sekalian aja aku ingin begini, aku ingin begitu. Itu bicaranya siapa? Tentang siapa? Diri sendiri kan? Aku tuh sudah berdoa, aku sudah begini, aku sudah datang ke gereja, bahkan aku sudah neraktir pendetanya, tetapi kok hidupku begini-begini saja, itu bicara masalah siapa? Bayi rohani sangat rentan dan egois. Maunya menang sendiri. Dan demikian bayi rohani itu mudah tersesat. Tersesat dengan apa? Pemikirannya yang tidak tertib oleh firman. Ya, halo? Bayi rohani tersesat melalui pemikirannya yang tidak tertib oleh firman. Ada bayi rohani, ciri-ciri bayi rohani itu banyak saudara ya. Semua khotbah sama saja, semua gereja juga sama saja, itu ciri-ciri bayi rohani. Bayi rohani tidak suka pengajaran, yang artinya saudara ini sebenarnya orang-orang yang sudah bertumbuh. Karena saudara tahan dengerin kayak gini. Bayi rohani, sukanya tuh khotbah yang lucu, yang memotivasi. Itu loh yang khotbah ganteng-gantengan saya. Itu loh kalau aku dengar khotbahnya dia, lucu, gemesin. Khotbah itu bukan masalah lucu atau gemesin saudara. Khotbah itu membawa saudara bertumbuh atau tidak. Halo. Nah bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita datang ke KKR sana, datang ke KKR sini, merasa kalau aku datang ke KKR aku diberkati Tuhan. Kata siapa? Bukan berarti saya bilang, tidak usah datang ke KKR, tidak. Saya berkata, kalau saudara mengukur kerohanian saudara melalui datang ke KKR sana, datang ke KKR sini, sorry, saudara masih bayi rohani. Bayi rohani itu gak tahan dengar pengajaran. Coba lihat anak kecil yang usia 3, 4, 5 tahun. Apa bisa fokus? Saya mau tanya, apa bisa fokus? Dek, coba lihat ini dek, nanti kalau sudah bosen, terus ngapain? Cari yang lain. Ya toh? Ditujuin ini loh, gitu. Udah bosan mudi gitu, cari yang lain. Anak kecil itu rentan yang namanya tantrum. Ya, tantrum. Saudara tahu tantrum ya? Kadang-kadang anak kecil itu kalau sudah mudinya sudah agak karuan dia nangis, wah gitu. Nah, jangan sampai kita itu mengalami yang namanya tantrum rohani. Halo? Pastor kok enggak enak sih, Pastor? Ini bukan masalah enak enggak enak, ini masalah pertumbuhan rohanimu dan pertumbuhan rohaniku. Jadi saudara, ayo kita sama-sama bertumbuh, amin. Amin. Bayi rohani, ya, katakanlah kita ngomong gini, kalau begini saudara, saya ilustrasikan begini. Kalau misalnya masih usia 3 tahun, ya kan, makan masih disuapin, itu kita bilang lucu, betul? Betul kan? Dek, ayo makan, suapin, ya pesawat mau masuk. Yeah. Tapi bayangin kalau udah umur 25 tahun, sayang yuk makan pesawat, itu romantis ya. Bukan. Kalau misalnya usia sudah besar, tapi minta disuapin, mama aku mau minta disuapin mama, aku mau minta disuapin papa. Loh kamu kan sudah punya pasangan, enggak mau, aku mau nyusun mama papa. Itu menyusahkan. Maaf. Bayi rohani itu menyusahkan diri sendiri dan orang lain.
bayi rohani menyusahkan dirinya sendiri dan orang lain. Bayi rohani itu tidak tahan kalau menghadapi tantangan. Kalau udah menghadapi tantangan tantrum dia. Tuhan, aku ini sudah gini. Tapi orang yang dewasa rohani begitu dapat tantangan, dia berkata, oke, aku percaya aku lewati ini karena Tuhan. Itu dewasa rohani. Bagaimana Allah mendidik bayi rohani? Terkadang Allah mengizinkan kita, ya, ini kita ngomong bayi rohani ya. Bayi rohani itu kan egois, rentan, dan mudah tersesat. Ya kan? Bayi rohani itu punya pemikiran yang tidak dewasa. Perhatikan baik-baik. Saat bayi rohani itu ngotot sama pemikirannya sendiri, yang Allah lakukan apa? Allah kirimkan pembicara, Allah kirimkan orang-orang untuk menegur, menegur, mendidik, mengarahkan. Kalau si bayi rohani itu gak mau, Allah ngomong sama para orang-orang yang Allah kirim, berhenti, biarin aja. Jadi bagaimana Allah mendidik bayi rohani? Allah biarin aja. Mengambil keputusan berdasarkan kesesatan cara berpikirnya yang tidak sesuai firman. Mengerti? Allah izinkan, udah terserah kamu. Makanya kan di dalam Ibrani itu, barang siapa aku kasihi, ya aku tegur, aku hajar, aku sesah. Berbicara masalah penyesahan, itu berbicara Allah mengizinkan kita mengambil keputusan dari cara berpikir kita yang tidak tunduk firman. Artinya kita sedang menggali kubur sendiri. Kita mencelakakan diri sendiri karena kita tinggal di dunia yang sudah rusak. Saudara, di dalam pengembalaan saya tuh tidak mau ngomong begini. Saya tuh paling tidak mau ngomong sama jemaat itu begini. Biyen kan wis tak kandhani to. Ngerti maksud saya ya, saudara ya? Itu artinya saya sudah pernah bilang tetapi tidak digugu. Saudara, kita butuh pemimpin rohani loh. Saudara butuh pemimpin rohani. Saya juga dipimpin oleh Bapak Gembala, jangan salah. Untuk apa? Untuk kita tuh sama-sama dewasa, amin. Tetapi kalau nasihat, kalau firman sudah datang dan kita masih ngotot, Allah opo sih? Allah izinkan, ya sudah, tidak apa-apa, silahkan. Oh, Allah tidak memukul, Allah izinkan. Izinkan apa? Kita mengambil keputusan yang tidak seturut firman. Atau kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kita yang sudah sesat itu. Enak enggak jadi bayi rohani, saudara? Halo? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Nggak enak, saudara. Oleh karena itu, marilah kita bertumbuh. Saudara, kita bertumbuh bersama-sama, amin. Amin. Oke, yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Lekaslah dewasa. Yuk ikuti kata saya pengen segera dewasa. 2, 3. Nggak enak jadi bayi rohani terus. Nah, adalah hal yang sangat amat mendesak agar kita semuanya bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus sebagai satu tubuh. Karena dengan pertumbuhan rohani tersebut, kita akan menjadi dewasa rohani, kuat secara rohani, stabil secara rohani. Stabil itu bicara masalah tidak tantrum ya, tidak tidak cepat menyalahkan Tuhan kalau ada tantangan datang. Tapi kalau tantangan datang, saudara bilang, Allahku sanggup dan Allahku sanggup menyanggupkan aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, oleh karena kekuatannya yang sempurna buat aku, amin. Itu dewasa rohani. Berfungsi maksimal dalam pembangunan tubuh Kristus.
Jadi ketika kita belajar untuk dewasa, ini semuanya bisa kita dapatkan di dalam care group, kita bisa dapatkan di dalam ibadah kategorial seperti WBI, ya kan, Odema, terus ada Hesed Kid. Ketika saudara dewasa rohani, keputusan yang saudara ambil itu adalah keputusan yang tepat. Halo? Karena saudara memberikan diri untuk dibentuk oleh firman melalui orang-orang yang sudah Allah bangkitkan di tempat ini. Saat saudara dewasa rohani, saudara menjadi kuat. Saat saudara kuat, saudara bisa menguatkan yang lain. Amin. Misalnya saudara bertemu dengan saudara seiman kita di tempat ini, ya. Saudara seiman, teman saudara tuh ngomong, aduh hidup kok susah ya, kok di mana-mana banjir, ya kan, terus di mana-mana ada bencana, terus aku mesti gimana? Nah, saudara yang sudah kuat secara rohani, saudara bisa kuatkan orang tersebut, tenang, kita punya Tuhan yang besar, apapun bisa terjadi, tetapi kita tetap umat yang sudah ditebus. Itu bicara masalah kuat untuk menguatkan orang yang lain, untuk menguatkan saudara seiman kita. Kita stabil itu berarti kita itu tidak di, apa istilahnya ya, kita tuh bukan korban perasaan lagi, kita nggak gampang baper. Dan dengan demikian kita berfungsi secara maksimal dalam pembangunan tubuh Kristus. Mengapa kok saya mengangkat hal ini? Karena begini saudara, modal yang telah Allah berikan itu besar sekali, kuasa dan kemenangan Kristus. Jangan dianggurin, libatkan diri kita ke dalam komunitas rohani. Amin. Ingat, Allah memanggil saudara untuk bertumbuh di mana? Di sini, bukan di sana-sana, di sini. Nah saudara, dengan demikian kita bisa memahami Allah itu mendesain gereja seperti apa. Yuk, Matius 16 ayat 18. Kita baca bersama-sama, tolong Kak Fenli. Matius 16 ayat 18, Kak, tolong Kak ditayangkan. Oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayo kembali ke PowerPoint. Jadi begini, Allah membangun gereja, alam maut tidak menguasai. Next Kak. Itu adalah desain ilahi Allah bagi gereja, agar jemaat orang percaya mengalami kemenangan atas maut. Amin. Allah berjanji bahwa gerbang Hades, gerbang neraka itu tidak akan menang melawan gereja. Menggarisbawahi ketidakterkalahan gereja dan perlindungan ilahi terhadap entitas spiritual yang jahat. Misalnya contohnya seperti apa? Begini, saat saudara bertumbuh secara rohani, doa saudara itu besar kuasanya. Ada teman care group saudara mungkin yang, kok tempat rumahku serem ya, kok aku sering lihat yang aneh-aneh ya di rumahku ya, ada penampakan ini, ada penampakan itu. Saudara sebagai orang percaya yang dewasa rohani, saudara datengin. Di dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini penuh kemuliaan Tuhan dan kuasanya besar. Itu hanya bisa dialami dengan orang-orang yang dewasa rohani. Harusnya setan yang takut sama kita, saudara. Amin. Harusnya setan yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama setan. Harusnya iblis takutkan sama kita, karena kita dijanjikan Allah, alam maut tidak menguasai. Alam maut itu bicara masalah banyak, bicara masalah kebencian juga. Bicara masalah iri hati, perpecahan, itu alam maut. Tetapi saya percaya, mari kita bertumbuh secara rohani, maka kebencian, perpecahan, terus pemecah belah itu hilang dari tempat ini. Amin. Saya pernah satu waktu, ini dulu ketika kita belum ada di posisi sekarang, ini dulu sekali. Saya pernah mendengar ada satu ucapan itu begini. Ngapain datang ke gereja? Tempat ini saudara, ngapain datang ke gereja? Neng kono iki panggone infotainment. Wah,
Dulu saya ketika mendengarkan itu, saya jengkel. Tetapi saya nggak bisa nyalain juga, karena saya juga belum dewasa rohani. Tetapi pagi hari ini, saya membuktikan bahwa di tempat ini hanya ada Injil. Halo? Saudara tidak dipanggil untuk menjadi penggosip buat sesamamu. Saudara dipanggil untuk berdoa dan menyatakan Kristus untuk sesamamu. Amin. Amin, saudara. Ayo jadilah dewasa rohani, ya. Jadilah dewasa rohani. Kuasa untuk dewasa itu sama, makanya berikan dirimu untuk diajar. Berikan diri kita untuk dibentuk sesuai dengan firman. Percayalah, menjadi dewasa rohani itu jauh lebih menyenangkan daripada saudara jadi bayi rohani yang nanti menyusahkan diri saudara dan menyusahkan banyak orang. Yang setuju katakan amin. Oke. Nah saudara, kita semuanya dilibatkan. Yuk PowerPoint yuk. Saat kita sebagai jemaat gereja meresponi hal tersebut, ya, kita meresponi pertumbuhan rohani, kita meresponi Injil yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah Allah bangkitkan seperti gembala, wakil gembala, pembicara, dan leader care group. Maka respon hal tersebut akan membawa kita untuk dibentuk melalui orang-orang yang telah Allah percayakan kepada kita, dan kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Kita perlu menyadari bahwa penebusan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus adalah hal yang harus kita hayati sehari-hari. Dan penebusan tersebut membawa kita bertumbuh dalam gereja lokal. Oleh karena itu, mari kita itu semuanya dilibatkan. Ini gereja ini bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tetapi tentang kita semuanya. Kita adalah umat-umat tebusan Allah yang dibentuk untuk dewasa rohani. Berdampak buat banyak orang. Ingat ya, kuasa dan kemenangan Kristus sudah diberikan buat saudara. Dan kuasa dan kemenangan Kristus itulah yang membuat kita mau untuk kita dibentuk agar kita dewasa rohani. Nah, Pastor, hubungannya pertumbuhan rohani dan hidup secara ilahi itu apa? Yuk PowerPoint. Hanya melalui pertumbuhan rohani dalam gerejalah kita dimampukan untuk hidup secara ilahi. Saudara hanya bisa hidup secara ilahi kalau saudara tekun di tempat ini. Mendengarkan pengajaran di tempat ini. Oke? Saudara tidak bisa hidup secara ilahi kalau saudara masih suka ke sana dan ke sana. Tapi jemaat puji Tuhan, sukanya di sini dan di sini. Ya, saudara ya. Jadi kunci bertumbuh secara rohani adalah saudara stay di sini, berikan diri saudara dibentuk oleh firman. Percayalah, alam maut itu semestinya tidak menguasai kita. Amin. Doa kita semestinya besar kuasanya. Kita mestinya punya karakter Kristus yang semakin matang. Itu semuanya muncul karena kita bertumbuh secara rohani. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah, marilah kita bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus Kristus sebagai satu tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya ingin bertumbuh bersama dengan saudara, terimalah saudara ya. Dan saya juga menerima saudara yang ingin bertumbuh bersama-sama saya. Amin. Ingat ya, sampai maut memisahkan kita. Marilah kita memberi diri dibentuk oleh Allah melalui orang-orang yang telah Allah bangkitkan di gereja lokal ini agar kita mencapai kedewasaan rohani di dalam Kristus. Saudara, care group itu bukan keinginan. Ibadah itu bukan keinginan, ibadah adalah kebutuhan. Saudara makan sehari berapa kali? 3 kali ya. Saudara yang punya anak kecil, kalau anak kecil saudara waktunya makan tapi tidak mau makan, apa yang saudara lakukan? Paksa makan toh, ya kan? Nah sama, kalau saudara dewasa rohani, saudara stabil datang ibadah, amin. Karena saudara tahu, aku ibadah itu kebutuhan. Saudara juga tahu, care group itu kebutuhan. Bertumbuh secara rohani itu kebutuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, ya kita bersama-sama bertumbuh secara rohani. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang dewasa rohani. Sehingga alam maut tidak menguasai, sehingga karakter Kristus muncul, sehingga doa jemaat, bukan doa saya loh, doa jemaat semuanya kuasanya besar. Hidup saudara diubah, dan hidup saudara mengubahkan kehidupan orang lain.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Oke, tutup Alkitab saudara, mari kita bertumbuh secara rohani bersama-sama. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita tutup mata kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami percaya kami dicintai apa adanya, diterima apa adanya. Dan kasih karunia-Mu itu membuat kami berubah. Engkau telah memberikan kepada kami kuasa dan kemenangan Kristus, Bapa. Untuk kami bisa bertumbuh secara rohani bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Kami bersyukur Engkau telah bangkitkan banyak orang-orang yang akan membimbing kami untuk kami bertumbuh secara rohani. Karena kami sadar menjadi bayi rohani itu merepotkan. Menjadi bayi rohani itu akan selalu kalah dan kalah dan kalah. Namun karena kami sadar, kami sudah diberikan kuasa dan kemenangan Kristus, maka kami ingin terus bertumbuh secara rohani agar kuasa kemenangan Kristus itu bisa optimal. Manusia rohani kami, karakter Kristus bisa optimal di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang bertumbuh secara rohani, berdewasa secara rohani, sehingga jemaat di tempat ini dimampukan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Kami percaya Bapa yang baik di dalam keseharian jemaat di tempat ini, Engkau sertai, Engkau berkati, pekerjaannya Engkau berkati, aktivitasnya Engkau berkati, dan kami percaya Bapa kesehatan ilahi itu muncul dan terus menerus ada di dalam tubuh jemaat di tempat ini. Dan Bapa, kami percaya penyertaan-Mu selama 1 minggu ke depan sempurna dan kembalikan kami di tempat ini untuk kami kembali belajar firman, untuk kami kembali mendengarkan firman, kami kembali memakan dan mengunyah firman sehingga kami bertumbuh secara rohani. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu saudara, angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara, mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi dewasa rohani untuk kita membawa banyak-banyak orang bertumbuh kepada Yesus. Oleh karena itu saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan. Sebab Tuhan